Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat eksternal komputer. Pengertian perangkat eksternal adalah salah satu kelompok perangkat yang terdapat pada sebuah komputer. Perangkat ini sejak awal tidak termasuk dalam kelompok perangkat yang diserahkan atau dibeli oleh pengguna, melainkan harus dibeli secara terpisah. Perangkat eksternal biasanya digunakan untuk mendukung kebutuhan tambahan yang dimiliki oleh pengguna. Kebutuhan tersebut dipenuhi antara lain dengan mesin pencetak untuk kebutuhan pencetak, modem untuk koneksi internet, UPS untuk memberi daya cadangan, perangkat penyimpanan eksternal untuk memberikan daya tampung memori tambahan, dan lain sebagainya. Peripheral input device. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem. Dapat berupa sinyal input atau maintenance input di dalam sistem komputer. Sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. A. Keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Jenis-jenis keyboard: 1. QWERTY, 2. The Fork, 3. Clockerback atau Julkarnia 2016. B. Mouse. Penunjuk atau pointer disebut dengan mouse yang dapat digerakkan kemana saja berdasarkan arah gerakan bola kecil yang terdapat dalam mouse. Jika kita membuka dan mengeluarkan bola kecil yang terdapat di belakang mouse, maka akan terlihat dua pengendali gerak, yaitu yang searah horizontal atau mendatar dan satu lagi vertikal, atas dan bawah. C. Digital kamera dan webcam. Salah satu input device yang sedang marak belakangan ini adalah digital kamera. Dengan alat ini, untuk memasukkan data berupa gambar apa saja dengan ukuran relatif cukup besar ke komputer terasa lebih mudah. Berbagai jenis gambar dapat ditransfer, mulai dari gambar statis atau foto maupun yang dinamis atau bergerak seperti video. D. Scanner. Scanner atau bahasa Inggris scanner merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Hasil pemindaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. E. Touchscreen. Touchscreen adalah sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar menggunakan jari atau pena digital. Layar sentuh, di mana pengguna mengoperasikan sistem komputer dengan menyentuh gambar atau tulisan di layar itu sendiri, merupakan cara yang paling mudah untuk mengoperasikan komputer dan kini semakin banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Barcode reader. Pembaca barcode atau barcode scanner adalah perangkat elektronik untuk membaca barcode cetak, seperti scanner fathead. Terdiri dari sumber cahaya, lensa, dan sensor cahaya mengerjakan impuls ke optik yang listrik. Selain itu, hampir semua pembaca barcode berisi sirkuit decoder, menganalisis gambar berkode data yang diberikan oleh sensor dan mengirim konten barcode untuk output port scanner. Peran input tidak langsung. Alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Contoh alat input tidak langsung: key punch yang dilakukan melalui media punch card atau kartu plong. Key to tape yang merekam dan data ke media berbentuk pita atau tape sebelum diproses oleh alat pemproses. Key to disk, mereka merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket atau hard disk, sebelum diproses lebih lanjut. Peranti input langsung. Peranti input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Contoh alat input langsung: mouse, keyboard, scanner, light pen. Piranti input berupa gambar. Perangkat masukan atau input device adalah perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat input tidak bisa bekerja tanpa adanya software atau perangkat lunak. Ada dua jenis perangkat masukan, yaitu peralatan input langsung atau langsung diproses, contoh keyboard dan mouse, dan peralatan input tidak langsung, harus melalui media tertentu, contoh hard disk dan flash disk.
Berikut adalah beberapa macam perangkat masukan komputer. 1. Keyboard, 2. Mouse, 3. Webcam, 4. Barcode scanner, 5. Joystick, 6. Scanner, 7. Mikrofon, 8. Pemindai sidik jari, 9. Kinect, 10. Flash disk atau CD atau ROM, DVD, ROM, atau hard disk eksternal. Piranti input suara. Beberapa jenis piranti yang digunakan untuk menangkap masuk berupa suara agar dapat diubah menjadi isyarat telah tersedia di pasaran. Penangkapan masuk suara biasanya dilakukan melalui mikrofon atau pesawat telepon. Namun dalam perkembangannya muncul alat yang disebut Automatic Speech Recognition atau ASR yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat mengenali kata-kata manusia. Mikrofon. Prinsip kerja mikrofon sebenarnya adalah pengubahan varian tekanan udara karena adanya suara menjadi variasi isyarat listrik. Input device ini berfungsi untuk memasukkan data berupa suara yang akan disimpan di dalam memori komputer. Penggunaan mikrofon harus didukung oleh hardware lain seperti sound card dan speaker. Automatic Speech Recognition (ASR). Sistem ASR dapat mengenali masukan berupa kata-kata dalam kalimat. Sistem ini memiliki fitur menganalisa yang dapat memisahkan suara orang dengan suara-suara pengagu pada latar belakang dan mengubah sinyal digital suara menjadi fenom. Pengklasifikasi pola pemrosesan bahasa Pashtun adalah piranti yang dapat menerima masukan yang berasal dari telepon untuk menghasilkan informasi atau perintah. Pengertian peripheral output komputer. Alat keluaran atau output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan atau mencetak keluaran sebagai hasil pengolahan data. Alat keluaran terdiri atas hard copy, soft copy. Alat keluaran yang termasuk soft copy menghasilkan keluaran yang berupa tampilan pada monitor atau berupa suara. Sedangkan alat keluaran yang berupa hard copy memberikan keluaran berupa bahan cetakan, entah berupa kertas, plastik, transparan, mikrofilm, atau microfiche. Contoh alat keluaran adalah printer, plotter, monitor, LCD monitor, speaker, dan lain-lain. A. Printer. Printer merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi mencetak hasil dari proses komputer ke dalam media kertas. Hasil cetakan dari printer dapat berupa gambar maupun tulisan. Printer merupakan komponen komputer yang digolongkan ke dalam peripheral yang sangat penting untuk membantu kerja manusia. Berdasarkan media cetaknya printer beberapa macam, yaitu printer inkjet, printer laserjet, dan printer geometrik. B. Monitor. Monitor merupakan peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sehingga informasi dapat diterima oleh manusia. Monitor CRT adalah monitor yang menggunakan tabung sinar katoda. C. LCD Liquid Crystal Display. Monitor LCD atau Liquid Crystal Display adalah monitor yang berfungsi dengan prinsip menggunakan cairan kristal khusus yang berpendar apabila dilalui oleh sinyal listrik sehingga menghasilkan bentuk dan warna. D. Speaker. Speaker adalah peralatan output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan output berupa suara. Speaker akan terhubung dengan sound card pada komputer agar bisa menerima hasil proses berupa suara dari komputer. E. Plotter. Plotter adalah printer komputer untuk grafis vektor pencetakan. Di masa lalu, plotter digunakan dalam aplikasi berdesain dibantu komputer, meskipun mereka umumnya telah diganti dengan printer format lebar konvensional. Hal ini sekarang biasa untuk diganti sebagai lebih lebar sebagai plotters, meskipun mereka secara teknis tidak. Pengertian dari peripheral storage. Peripheral storage yang ada di sebuah komputer adalah sebuah media penyimpanan data. Data yang nantinya disimpan ke peripheral storage bersifat permanen dan juga bukan data yang bersifat sementara. Hal tersebut membuat kita bisa menghapus ataupun menyimpan sesuai keinginan pada user. Seiring dan perkembangan komputer saat ini, peripheral storage juga saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat, sehingga bila dilihat baik dari ukurannya, bentuknya, dan juga modelnya sudah sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Karena termasuk ke dalam perangkat peripheral komputer, peripheral storage pun dimasukkan ke dalam jenis storage eksternal karena tidak tertanam di dalam perangkat komputer. Tidak seperti storage biasa, peripheral storage pun menjadi perangkat yang wajib dimiliki hampir semua orang agar mereka bisa membawa data mereka tanpa harus membawa laptop dan perangkat komputer lainnya.
Bahkan, saat ini handphone Android pun bisa dijadikan perangkat untuk memindahkan data dari peripheral storage. Peripheral storage saat ini digunakan untuk mempermudah kinerja pada pengguna komputer agar mereka tidak kerepotan saat memindahkan dan juga menyimpan data. Pasalnya, yang sudah banyak jenis peripheral storage yang berbentuk kecil sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana saja. Walau memiliki bentuk yang kecil dan bisa dibawa kemana saja, namun kapasitas dari peripheral storage tersebut tetap mampu menyimpan jenis file-file dengan ukuran yang besar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.